Ya, nggak apa-apa, itu kan bahasa aja. Iya, bahasa kan ada artinya, Bang. Orang Kristen kalau di Arab kalau kaget kan gitu. Mana? Astagfirullah gitu. Mana? Emang apa kalau dia kaget? Emang kalau kaget Mana orang kalau Arab kalau ngomong dia bahasa kaget? bahasa Cina? Kan Bukan. enggak, tetap bahasanya Arab juga. Kalau Oh, kaget masa bahasa Isa. Oh, Inggris? Isa. Gitulah. Oh my God gitu. Masa enggak? Oh, Kan oh, orang Arab Kristen Isa. juga nyebut ya, istighfar juga kan. Malah makanya saya ikut-ikutan Istighfar. aja. Iya. Istighfar jare. Orang-orang Kristen Arab Istighfar itu istighfar apa? jadinya mereka ya. Istighfar Jadi itu enggak bahasa jadi Indonesianya apa ya? Orang Kristen Arab beristighfar gitu ya. Oh iya dong. Arti istighfar apa? Coba. Istighfar. Ah, Katanya orang Kristen Arab istighfar. Berarti kan kamu yang tahu orang Kristen Arab dia enggak, beristighfar aku ngapain? nanya. Saya nanya. Ya meminta ampun lah ke Allah. Artinya bahasa Indonesianya itu apa? Ya itu artinya, itulah makanya Arab sama Oh, Indonesia aja tuh perbendaharaan katanya aja tuh jauh gitu. Jadi untuk menjelaskan iya satu betul, kata betul, itu jadinya lebih betul. panjang kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia begitu kan. Bang Mantap, Hanzo betul. biasanya dia kalau kalau menjelaskan itu pakai literasi bahasa, biasanya aku dengerin Bang Hanzo kalau ngomong tuh ngeliatin Google biasanya. Iya, aku perhatikan. Bang Hanzo tuh kalau ngomong, oh ternyata kok ini kok sama kayak yang contekan ini. Oh, dia Gitu nyontek ya. ternyata. Aku perhatikan Waduh, narasinya terus aku ketik. kebanggaan Kok aku narasinya diperhatiin rapi sama gitu ya? Mbak Natali. Enggak, soalnya gini, aku curiga kan jarang Tersanjung ya nih Bang ya. jadinya nih. Jarang-jarang orang Kristen itu kalau bernarasi itu kata-katanya rapih gitu ya. Iya, Jarang. iya, iya. Nah, ini Bang Hanzo nih kata-katanya bisa rapih. Aku curiga. Aku ketik lah. Oh alah geletek nyontek tiba Bang Hanzo rek. Pantesan aja kata-katanya rapi. Framing, aku di framing iki. Piye iki? Iya. Terus Kristen Arab istighfar itu maksudnya apa dia? Ya, istighfar itu kan apa ya? Apa sih bahasa Apa? Indonesianya? Istighfar itu nyebut gitu, nyebut eling gitu, Nyebut apa? eling, Nyebut merek. nyebut nyebut Tuhan gitu. Ya, gitulah. Oh, Tuhannya berarti Allah dong. Tuhannya Allah. Ya kalau ada orang Oh, susah gitu, eling Mbak, istighfar barosi gitu. Nah, gitu kan. Akhirnya apa tuh? Apa Iya, kalau tapi kan barosi istighfar memohon gimana? ampun itu kan kalau istighfar kan memang Astagfirullah. Artinya iya. astagfirullah itu apa? Ini dia berdoa, dia memohon ampun kepada Allah kan gitu kalau istighfar. Astagfirullahaladzim apa artinya? Apa astagfirullahalazim Kak Ros artinya kalau dipanjangin gitu Kak Ros. Ayo. Bentar ya. Macet. Macet, iya macet. Saya lihat dulu ya. Saya nggak mau asal jawab. Yang saya tahu pokoknya memohon salah. ampun gitu ya. Sebentar ya. Rosi macet. Astagfirullahalazim ya artinya ya. Ros, gimana Ros? Tadi saya dikatain googling, ternyata Mbak Natali yang googling. Lo nggak apa-apa. Kalau saya Oh nggak iya, tahu, iya, saya iya. kan ini kan arti Iya, betul, katanya. betul. Saya kan bukan ahli bahasa Iya, Arab. mantap. Nggak boleh sembarang ya. Iya, Tetap Mbak, aja ya. sama. Astagfirullahalazim itu berarti memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung gitu. Memohon ampun kepada Allah. Oh iya, Yang iya. Maha Agung. Tetap Allah ya, bukan kepada Yesus, kepada Allah tetap. Kalau Nah, kalau terus kaget kalau itu Kristen kan, Arab, Tuhannya berarti Allah dong. kalau orang kaget itu astagfirullah itu Iya kayak Bang Hanzo tadi, giliran kaget, orang giliran kaget sedih, teriaknya Allah, bukan Yesus. Gimana sih? Oh iya, iya. Iya, Gimana betul. tuh? Mungkin Betul ini kan? ya. Betul, betul. Setuju. Berarti Kristen Arab Tuhannya Allah. Eh, bisa jadi ya. Allah itu kan apa ya? Gelar sesembahan ya, yang disembah gitu kan. Cuman mungkin kalau orang Arab sendiri mungkin punya pemaknaan yang beda ya. Mana sih Sekalipun kepada gelar yang disembah? Apa lah gitu? ya kalau orang Islam kan menyebut Allah itu nama Tuhan. Tapi kalau orang Kristen Arab mungkin pemaknanya beda. Mungkin ya, saya kan nggak tahu juga. Loh, Berani asumsi ngomong itu, lah, salah asumsi. nanti. Asumsi itu. Coba googling dulu, Bang. Googling dulu coba. Karena Asumsi Ada itu. nggak orang Kristen yang menyebut astagfirullah gitu? Ada nggak? Kristen Arab. harusnya ada ya. Kan itu kan bahasa kayak sehari-hari ya di mereka ya.
Mereka kan bergumul ya kan, tetangganya berbaur ya kan. Bisa jadi. Nanti deh ku cek ada nggak orang Kristen Arab yang ngomong Bang gitu. Hanso ini. Oke. Kok Jadi enggak? nanti baru dicek ya. Tadi ngomong duluan katanya Kristen Arab gitu. Ternyata ngeceknya nanti ya. Iya. Wah. Perlu kan maksudnya aku pastikan Agak lain dulu. nih. Barusan ku bilang kalau ngomong tertata rapi kok jadi gini, bikin malu Itu aja. ada Bang Jack tuh, Bang Jack. Bikin malu aja ternyata. Bang Apa, Jack, silakan. apa ini? Silakan. Nggak Mau ada. dibahas. Bang Jack bentar, sama Bang Hanso dulu ya, sabar ya. Oke, Iya oke. ini udah Kan lama udah nggak ngobrol selesai. sama Bang Hanzo, udah lama Udah loh. keok aku, udah keok. Udah KO. Oh keok. Kenapa keok? Iya, Udah ini, Bang. udah keok maksudnya udah mau tobat gitu. Kayak Bang Demian gitu ketularan gitu. Debater Kristen gitu, terus tiba-tiba mualaf gitu. Itu juga aku kaget itu loh, Demian tiba-tiba. Itu kan si Demian itu kan karena ada kecewa-kecewa aja dia, bukan karena hidayah. Loh, ternyata oten-oten ini memang ini ya, Dia super ya. kecewa, dia Super ya. berantem. Kan udah ada teman-teman Kristen udah cerita. Biasalah, mungkin karena ada yang kan orang Kristen itu kan mereka karena ada yang kecewa di gereja lah. Oh, framing ini framing, jangan gitulah. Kok bisa-bisanya bilang dia kecewa? Bukan kecewa, bukan yang kecewa pertama. itu. Bukan Jadi kecewa, gini, aku denger kok dia ngomong apa. Aku live di YouTube waktu itu. Dia bukan kecewa. Rata-rata kan mereka contoh nih ada di roomnya siapa namanya si Agatha, dia bilang, Mbak aku ini terus terang pindah ke apa dulunya aku Kristen, terus saya jadi Muslim karena perempuan gitu loh, dia jatuh cinta Karena perempuan lagi dia bilang. iya, jadi kita udah tahu pertama karena perempuan, kedua karena ada jabatan, ketiga karena harta. Kok gini ya, jangan bikin malu Kristen lah. Aku pernah Kristen, mama Iya. papaku masih Kristen, tapi Terus mulutnya yang nggak suka fitnah gitu, nggak kayak kamu Bukan, gitu. memang rata-rata mereka begitu. Nggak kayak kamu, Mereka nggak paham nggak kayak kamu bang, beneran. Ya saya juga terus terang aja dulu saya nggak paham Alkitab loh, nggak ngerti Terus Alkitab. kalau paham kok jadinya suka fitnah gini, jangan gitu Kalau- lah, nggak iya, boleh lah, makanya- bikin malu loh. Masa makanya paham Bible malah jadi suka fitnah gimana? setelah mulai mengerti Alkitab, ternyata saya baru sadar ternyata saya juga selama ini ditipu oleh iblis gitu loh. Ya, Selama ini tipu iblis. karena gini, iblis itu dia jagonya menyesatkan, menipu orang, manusia gitu loh. Contoh nih, ada orang Medan ya, dia Kristen, ibunya rajin ke gereja, ya kan? Terus anaknya ini kan Curhat Mama Ros, Mama curhat dong, Boleh, iya boleh, curhat, Mama Ros boleh. curhat dong, gini oh loh, boleh. biar aku Dia cerita. bilang dulu Bang Jack, Mama Ros curhat dong, gitu loh. Mama Ros, aku cerita dulu ya, tipu daya Jangan iblis. panjang-panjang. Iya, nggak curhatnya. panjang-panjang, gini loh. Oh, iya. Nah, ini orang Kristen loh, bayangin loh, dia rajin ke gereja. Nah, pergi kan Bang Hanso kan malu, dia malu dengerin kamu Ya curhat. nggak apa-apa, dia gini loh. Makanya Malu udah dia. Ya makan dengerin dulu gitu loh. Iblis ini kan dia berbagai cara dia bisa menyesatkan manusia itu gitu loh. Ya, berbagai cara gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh gini, Waalaikumsalam. kalau iblis ini kan membuat doktrin pun dia bisa gampang kali gitu loh, doktrin yang dia bikin gitu loh itu. Oh jangan curhat lah, jangan curhat terlalu dalam makanya gitu loh. Nanti dengerin. ketahuan gitu loh, siapa yang bikin doktrin itu siapa. Iya. Nanti terlalu. Ini nanti yang paling keceplosan gitu. paling parah ini iblis ini dia contoh gini loh. Ada ibu-ibu contoh anaknya ini kan katakanlah udah tamat kuliah ya kan. Panjang kali curhatnya. Nah, terus anaknya ini kan udah lama nggak dapat kerja kan gitu kan. Nah, namanya si ibu dia pengen kan anaknya cepat kerja, betul tidak? Aduh, ini udah kayak mama komplek ini begini. Iya, mamaku aja nggak kayak Enggak, gitu gini loh. biar Apaan kalian sih? tahu ini Aku aja salah udah satu. mama nggak kayak gitu juga mulutku. Enggak, Kok dengar bisa dulu. gini sih? Biar kalian tahu trik-trik iblis gitu loh, iblis. Makanya biar Biasa kalian mama komplek kalau nunggu sayur gitu. kalau si Kimpin ini tenang dulu kalau Pagar Kimpin. gitu Ini kan. loh. Pakai roll. Jadi gini loh. Bang Makanya Jack.
bintang timur itu termasuk iblis bukan? Ya, dengerin dulu lah, biar aku kasih tahu. Enggak. Iya, biar nanti ceritanya biar nyambung. Enggak. Curhatnya. Dengar dulu, jangan lari-lari ke situ dulu, gitu loh. Jangan lari-lari katanya. Nah, ya jangan Enggak, lari-lari. aku nggak lari-lari. Aku tanya Jangan. bintang Dengar, timur dengar, itu dengar. termasuk Dengan- iblis bukan gitu. Ini cerita ini gitu loh. Ini kejadian Cerita gitu ini. loh, nyata ya. Jadi ada orang berkata, Ini bentar, ini ceritanya ada datanya nggak? Kayaknya asumsi Kalau dia. nggak ada datanya nggak usah curhat juga, nih nggak ada datanya. ini kejadian, makanya asumsi. Kejadian Ya, berapa? Kejadian berapa? Aku buka. iya, ini kan udah pernah terjadi. Jadi kenapa? Ya, Namanya halo, selamat siang. namanya Ya, selamat siang. Bang Jack Selamat siang. mau curhat Oh, apa izin- mau izin turun dulu ya. diskusi? Ya udah, Izin turun silakan. Saya masa enggak ini soal diskusi judulnya aja saya sudah ini apa namanya? Sudah salah. Sebelum diskusi saja judulnya udah salah. Ini apa? Itu kenapa? Itu Dia judul sama- kenapa? Bentar. Ini tadi si Jack tiba-tiba kemana lagi? Posisi Jack- lemah. Mohon maaf Jack ini ya, takut mohon sama maaf hampir ya, gentak- mohon maaf ya, gantas mohon maaf apa ya. Mohon maaf ya. Ini agama apa sih hampir ini? Saya Kristen. Kristen. Mohon maaf. Mohon Oh, maaf. Jack takut sama Iya, Kristen temennya ini mohon berarti. maaf, Iya. mohon maaf. Kabur. Oh. Ini mohon iya. maaf ini, mohon maaf. Mohon maaf. Nggak usah minta maaf udah ditebus, Nenes nggak usah kali. minta maaf. Iya, Nggak usah minta maaf menganut udah ditebus. Islam, tapi Oh, Nenes. pedoman imannya Bible kan aneh. Nggak ada pedoman iman Bible. Oh bahaya dong. Menganut- Pedoman Kalian- hidup, pedoman iman kalian Bible gimana? agamanya Nanti aku apa? ngajak gini. Marilah Kalian kita agamanya apa? memuaskan birahi. Sekarang Oh ya nggak kalian mau dong. agamanya apa ini? Agamanya apa? Agama Muslim Islam. kan? Agama Islam. Muslim itu Nah. orangnya. Ini kan ngomong aja keliru-keliru ini. Tapi pedoman hidupnya Bible. Enggak lah, jijik banget pedoman hidupku Bible. Ya enggak lah. Lucu. Enggak lah, jijik banget pedoman hidupku Bible. Loh, buktinya nggak tiap mau hari, lah. tiap jam, tiap detik bahas Bible. Kan ini Apa harus yang mau penuh hikmat dipungkiri? memang. Apa yang mau Apanya? dipungkiri kalau gitu? Apanya yang dipungkiri? Apakah ada keraguan dalam kitab Enggak. kalian? Enggak ada keraguan, cuma Lah, seru aja gitu tapi soalnya buktinya. ya. Kalau Buktinya. baca Biblemu itu memang seru, tapi bukan pedoman hidup, beserak nanti. Hah? Beserak. Ya enggak bisa lah, itu sudah ada, relevansinya pasti ada ke sana. Cuman kalian tidak mau berterus terang. Apa terus apa? Ya benar kata Ya udah, si- kalau nggak Oh, mau ini, diskusi terus di bawah terang. aja, di bawah, Nggak di apa-apa, bawah, nggak apa-apa, di bawah aja jangan kalau nggak mau diturunin. diskusi. Takut kan? Takut Jangan kan? diturunin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Takut Nggak apa-apa, kan? jangan diturunin. Ya, kita adu argumen aja. Nggak usah diskusi Iya. dulu. Karena Hah? Nggak usah ujung-ujungnya diskusi nanti dulu, adu argumen. pasti ngejek-ngejekan. Gimana Kita adu argumen kalau ngejek-ngejekan kita nggak saja, diskusi? gitu. Ini gimana sih ngomong aja keliru-keliru dari tadi ini kan? Nah, yang kami heran, kalian memeluknya Islam, tapi Memeluk bahasnya apa? Bible. Kan Memeluk aneh. apa? Marilah kita. Ini nih, ngapain aku mau ngapain kan? pedoman hidupku kayak Males begini? lagi. Marilah Kan aneh, kita kan? memuaskan birahi hingga pagi hari Memeluk Islam, dan tapi bersama-sama bahasnya menikmati Bible. asmara. Hah? Karena Bimbang. Kalau menurut saya bimbang Suamiku rapuh. tidak di rumah. Nilai jualnya nggak ada. Ia kan sedang gitu. dalam perjalanan jauh. Kalian nilai jualnya nggak ada gitu loh. Sekantong uang dibawanya. Nggak ada nilai jualnya Iya, baru kalian pulang, itu. bulan menjelang bulan purnama. Makanya kok Bible aja kok yang jijik sih dia dibahas. denger Bible-nya, kok Hah? jijik dia? Kok dia jijik dengerin Bible-nya? Aku baca loh, kok dia jijik ya? Iya. Hargailah karena Bible-mu. kalian nggak ada Ini nilai pedoman hidupmu jualnya, loh. gitu loh. Pedoman Nggak ada hidupmu. nilai loh. jualnya kalian itu. Jual? Kau mau jualan apa? Nilai Kau jual. mau jualan pesendal? Kau mau jualan Nilai pesendal? jual, nggak ada nilai jualnya argumen Oh, kalian. kau nggak ada. curhat. Kau jual istri kau nggak laku-laku Loh, gitu. Kau saya satu Argumen dua loh. kalian nggak ada Ini nilai loh, jualnya. kau lagi curhat di sini. Kau jual di Argumen mana? Kalau saya kalian satu dua, nggak ada kau nggak nilai laku. jualnya. Argumen kalian nggak ada nilai Apa jualnya. jangan-jangan ada yang jualan pesendal tapi kau nggak bisa beli? Argumen Ini loh perintah Tuhan kau kalian loh, kalau nggak saya ada satu dua. nilai jualnya, nggak bisa. Ternyata Bobotnya argumen rendah. saya yang dari Bible. Bobotnya, argumen rendah. Bobot Argumen rendah, saya dari Bible, argumennya. jangan dibilang rendah dong, jangan dibilang rendah dong. Bible kok Bobotmu dibilang rendah. Kamu nggak punya kapasitas untuk Ini ya. membahas Bible, makanya gitu Apa? loh. Oh bisa, tinggal Nggak baca bisa. doang. Apa susahnya baca doang? Emang kalian baca siapa? doang, abang. Ya bener yang Jangan dikatakan panas, Bapak abang. itu tadi. Iblis selalu Apa, merongrong Oh, kebenaran. rongrong. Pasti Ketika merongrong, Tuhan mulai iblis merasa berbicara kepanasan. dengan perantaraan Kalau Hosea. mendengar kebenaran, iblis pasti kepanasan. Ya itu.
Iya Benar kau yang ini dikatakan kepanasan. Bapak Aku itu, baca aja kau benar. kepanasan. Ini kan katanya Iblisnya firman yang Tuhan kau, kepanasan. pedoman hidup kau. Iblis Kok yang kepanasan. panas? Nih Bukan aku mau saya, ngomong kalau berfirmanlah kami iya. bahagia. Ini Tuhan mau Kalau berfirman kami loh. Aku mau ngomong bahagia, loh. Kok panas? Kalau Kok panas kami dia? Kok jijik bahagia, dia dengernya? kalian yang menderita gitu. Kau udah kawinin pesendal belum? Bang, kau jangan-jangan tadi kau mau kawin pesendal, uang kau nggak cukup bang. Jangan dimut. Jangan diemut, jangan diemut. Nggak ada yang ngemut-ngemut, Jangan nggak takut ada. kebenaran. Emut-emut. Jangan takut kebenaran. Jangan takut Siapa yang kebenaran. emut-emut Jangan kau? dimut. Siapa yang emut-emut kau? Emut-emut ya. Jangan takut jijik kebenaran. banget. Emut-emut Jangan ya. takut kebenaran. Iyuh. Nah, itulah iblis, sifat iblis tadi, takut kebenaran. Ya kau diamlah. Kalau kau nggak takut kebenaran, kau diamlah. Ini loh. Ah, itu dia. Ya itu Inilah dia. contohnya. Berfirmanlah Tuhan kau nih kepada Hosea. Inilah contohnya. Pergilah. Kau inilah seorang perempuan sendal Kalau saya, dan peranakanlah anak sendal. Permisi. kalau saya Permisi. menganut, kalau saya jadi muslim ya, saya Permisi. taat Dengan doa Tuhan. tidak Hampir kau mau diskusi nggak sih? tidak mau diskusi. bahas kemarin. Percuma tidak diskusi. Nggak mau ya udah turun aja Iya, ya. iya Bang Le, Oke, Bang Le turun. ya, Iya, iya. Hampir Oke, kan. turun aja ya udah. Oke, turunkan aja deh. Iya, saya mungkin mau menanggapi apa yang host House. Iya host tulis itu ya Hosea. Apa ayat ini sebetulnya itu menggambarkan bagaimana umat yang percaya kepada Allah tetapi dia menjual kepercayaannya itu, dia bersundal atau iya, dia bersundal di sini bukan berarti Bang, berhubungan. diplesetin aja Bang, diplesetin ya. Oh ya, Bukan. bersendal. Ngomongnya bersendal, jangan jangan Biar nanti roomnya biar- awet, iya, biar maaf, roomnya maaf. awet. disensor Iya, bang. iya. Iya, Soalnya baik. nggak kuat juga dengerin bahasa-bahasa Alkitabiah itu TikTok nggak kuat gitu bang, disensor ya bang. Bukan, jadi memang itu memang tegas banget. Cuman kalau kita mau dengar di telinga kita memang kurang bagus. Jadi bagaimana? Aduh, bahasa Alkitabiah dibilang didengar kurang bagus. Bukan. Jadi begini, Gimana coba ya? dengar dulu host. Jadi begini. Saya bukan Bagaimana hostnya, host- saya bukan hostnya. Ini Iya, bedain hostnya aja iya. nggak bisa sama narasumber gimana? Iya, jadi bagaimana host sebagai orang yang percaya kepada Allah, tetapi kepercayaan host kepada Allah itu merendahkan kepercayaannya untuk melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Nah, perbuatan yang tidak berkenan itu sama seperti kita mengkhianati dia atau kita apa sih istilahnya kalau dalam rumah tangga itu ya, kita seleweng, dalam arti seperti itu, kita menyeleweng. Maksudnya apa sih Jadi- bang? Abang ini ngomong apa sih? Iya, kita itu pengertian di Hosea itu. Jadi jadi mungkin host membaca itu kok porno banget ini Hosea ini. Enggak, saya nggak bilang porpor, enggak. Mm-mm. Saya nggak bilang Tapi, porpor. Cuman Saya ya baca. memang iya, Saya nggak baca. apa-apa. Jadi kalau kita tidak memahami pengertian yang sebenarnya, ya kita akan menilai bahwa kok Alkitab menulis seperti itu nggak bagus. Ya memang Nggak kalau mau bagus di- ya? Ya memang karena itu tegas sekali bahwasanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan kemudian kita hidup tidak sesuai dengan kepercayaan kita kepadanya, ya kita dibilang ya sama seperti itu. Ini kan disuruh bang. Kalau saya baca ya tanpa menafsirkan ya bang ya. Ini saya baca, saya nggak nafsirin apapun ya. Hosea Oke. 1, 2, nih jelas banget kan? Jelas dong, masa enggak? Iya, Ketika Tuhan mulai berbicara, iya, T-nya besar semua lagi. Aku Betul, suka yang besar-besar. betul. Ya, Iya, ketika betul. Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Betul. Tuhan. Ini saya tidak menafsirkan, tapi di sini ada informasi yang saya dapat. Tuhan itu bicara pakai perantara Betul. Hosea. Firman Betul. Tuhannya itu begini, pergilah, kawinilah perempuan sendal. Punya anak, peranakanlah anak-anak sendal.
Betul. Kenapa? Karena negeri ini bersendal. Hebat Betul. membelakangi Tuhan. Iya. Oh, malah disupport. Betul kan? Iya, betul. Itu kenapa? Kok bisa sih Tuhan nyuruh kawinin perempuan sendal? Apa karena perempuan sendal dan pemungut cukai itu lebih dahulu mendahului masuk kerajaan Tuhan? Apa gimana? Ketahuan ya. Gimana? Ya itu. Nah, Itu. sekarang saya mau bertanya sama host. Loh, kok tanya jawab dulu dong? Katanya Oh, tanya. saya jangan salah memikirkan itu. Coba ini gimana berarti Mm-mm. kok ada sih Tuhan dengan ini ya, saya nggak menafsirkan, saya tidak merubah, saya tidak memelintir gitu. Kok bisa Iya. sih Tuhan ini nyuruh kawin dengan pesendal? Walaupun Tuhan alasannya itu itu berfirman karena kepada Hosea, karena Hosea ini adalah suaranya putus-putus ya? nabi. Suara putus-putus, aku apa dia? Sinyal putus-putus. Suara putus-putus, suara siapa nih putus-putus? Suara Dia, dia. 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 Oh, suaranya dia putus-putus. Mm-mm. Aduh bang, putus-putus suaramu bang, ulangi bang. Iya, Bang Li, host. sinyalnya Bang Li. Oh, sinyal ya. Iya. Jadi intinya host nggak setuju ya. Kok Tuhan suruh pergi bersundal ya? Saya Bersendal bukan ya. bilang nggak setuju. Saya bukan bilang nggak setuju. Kalau Tuhan saya yang seperti itu ya saya tinggalkan gitu. Cuma saya heran gitu. Kenapa sih kok ada Tuhan yang kayak begini? Tapi kalau Anda memang Tuhannya begitu ya silakan, itu mah urusan iman. Saya nggak mau campuri iman Anda gitu. Cuma kita diskusi kok bisa sih Tuhan kayak begini gitu. Kok ngeri banget gitu loh. Tuhan nyuruh kawinin perempuan sendal. Kalau di Islam kan Iya, Tuhan. kawinilah wanita yang menutup aurat, yang menjaga pandangan kan gitu. Betul. Ini gimana? Iya. Suaranya pun putus-putus. Suara pun nggak jelas. Suara pun antara ada dan tiada kayak Host. kodeks. Ada yang ada isinya, ada yang kosong. Gimana sih? Cek suaranya bang. Sinyalnya bang. Bang Li, masih hidup. Geser dulu Bang Li sinyalnya. Geser. Saya tempatnya. hidup, makanya saya Kalau ngomong. ke depan. Iya. Oh, iya, Sudah belum? Iya, geser tadi dulu, sinyalnya nggak ada, geser lokasinya, tempatnya geser. Cari Ini yang harus lebih tinggi, cari yang lebih tinggi. Iya. Kebubungan yang tinggi dulu gitu, kebubungan naik yang lebih Waduh, tinggi. ketinggian katanya harus turun sedikit ya. Ini sudah belum? Udah sih. Udah, Mantap. oke. Jadi intinya host, kok kayak begitu ya bunyi dalam kitab Hosea ya, jelek amat ya. Enggak, aku nggak bilang gitu, jangan nge-framing dong. Saya nggak ada lo bilang ini jelek. Saya nggak bilang Terus? gitu. Gimana sih kok melintir-melintir sih? Jangan gitulah. Saya Saya tidak melintir. Saya tuh nanya Ini ini kan loh, bahasa kenapa sih? sindiran. Kenapa sih Sama Tuhan saja. loh? Itu Iya. namanya Anda ini dong, udah ini keluar gitu loh dari apa yang saya narasikan. Saya nanya lo jelas, jangan dipelintir dong. Kenapa sih Tuhan kok bisa menyuruh kawini perempuan sendal, peranakan anak-anak sendal? Kenapa Tuhan bisa menyuruh seperti itu? Kalau di sini ada alasannya, karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Masa sih satu negeri yang dengan kemaksiatannya nggak karu-karuan, dengan persendalannya yang ngeri gitu kan, ini kan ya. Negeri ini bersendal hebat membelakangi Tuhan. Masa sih udahlah bersendal hebat, malah disupport lagi, disuruh kawin perempuan sendal. Terus anaknya pun disuruh jadi Ya, generasi jelas. anak-anak sendal gitu. Kenapa kayak begitu? Jadi Bukannya disuruh tobat, malah disuruh makin gaspol gitu. Kenapa? Jadi akibat dari pemberontakan, penyelewengan akan kebenaran, maka Allah berfirman kepada Hosea untuk disampaikan kepada umatnya. Umatnya di sini adalah umat Israel. Ya seperti itu. Jadi kalau mau ditafsir secara letterlek, kok kayak begini? Tetapi kalau kita memahami maknanya, kita akan paham, oh iya ternyata itu hanya seperti syair. Hanya seperti syair. Hanya seperti syair. Ini Tuhan ngomong loh ke Hosea.
Iya, betul. Berfirman loh, bukan perantara manusia Hosea. yang Begitu Hosea ngomong ke kaumnya, ke kaumnya, kawinilah perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Terus masa mereka bilang gini, itu kan artinya nggak gitu. Nah, gimana sih? Ini sedang memperolok-olok apa yang Tuhan firmankan atau gimana? Yang firman Tuhan kan, yang Tuhan firmankan, sorry kebalik ya. Yang Tuhan firmankan itu kan jelas kata-katanya di situ. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, peranakan anak sendal. Masa kaumnya terus tiba-tiba gini, itu kan artinya nggak kayak gitu, Hosea. Bagaimana sih Tuhannya ngomong gitu, gitu. Jadi begini, kalau saya bilang sama host, sudah pergi kamu bersendal, misalnya seperti itu. Kok saya jahat amat menyuruh host sebagai istri untuk pergi bersendal? Kok kayak begitu bahasanya? Nah, di sini sebetulnya adalah sindiran yang terlalu sangat dalam. Itu maksudnya bahasa ini. Sindiran yang terlalu sangat dalam, bahwasanya kesucian Allah itu tidak bisa dicampur adukan dengan berhala, tidak bisa dicampur adukan dengan main-main, dan kesucian Allah itu tidak bisa dijual dengan penyembahan kepada dewa-dewa yang tidak memberikan keselamatan. Ini apa? Sebentar. Apa hubungannya sih bersendal sama berhala? Ini gimana sih? Bukan hubungan, maksudnya dia bersendal gitu loh. Kan disuruh kawinilah perempuan sendal. Pergilah itu sebuah perintah loh. Pergilah itu berarti kan sebuah perintah. Pergilah. Betul. Bersendal di sini adalah orang yang mencampur adukan kesuciannya Allah dengan penyembahan kepada dewa-dewa seperti itu. Apalagi sih? Iya, nggak nyambung ini, kok bisa gitu sih? Kamu kok melintir sih, tulisannya aja nggak gitu. Mana ada tulisannya kayak gitu? Iya, karena host tidak memahami pengertiannya. Jadi ya gimana saya bisa paham tertulis aja enggak? Gini loh Bang Li. Yang kamu bilang itu enggak tertulis. Gimana saya bisa paham sedangkan tertulis saja tidak? Yang tertulis saja seperti ini. Kok malah saya disuruh memahami yang tidak tertulis? Saya udah memberikan penjelasan kepada host yang terhormat bahwa kalimat ini adalah kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang sangat pahit. Sindiran pahit. Sangat pahit bahasanya. Oke. Saya ikutin aja deh kalau gitu. Saya ikutin ya. Saya hargai. Berarti ini maksudnya ini sindiran ya, terlalu pahit. Apakah yang namanya sindiran dan terlalu pahit berarti yang namanya sendal-sendalan ini adalah sosok yang negatif, perbuatan negatif atau bagaimana? Iya, itu terlalu sangat negatif. Jadi yang saya bilang tadi bahwa terlalu negatif kesuciannya Tuhan itu tidak bisa dicampur adukan dengan berhala-berhala seperti itu, host. Terlalu negatif. Terus kalau terlalu negatif ini disuruh, berarti Tuhan itu memerintahkan sesuatu hal yang negatif. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal. Katanya negatif. Iya, Tuhan lewat Hosea memberikan suatu pilihan terhadap umatnya, dalam hal ini bangsa Israel. Apakah mereka mau bertindak atau tidak? Kalau dia bertindak gimana? Kalau mereka bertindak, yang pasti hukumannya akan mati, host. Hukuman kalau apa? Kalau bersendal? Ya pasti mati. Kalau tidak mati, bagaimana? Kalau bersendal dihukum. Ya kalau bersendal dihukum, mati. Ya dihukum. Kalau tidak dihukum, ya. Kalau mereka tidak mati ya, mati di sini bukan mati secara jasmani, terus tetapi mati apa rohani? Mati secara rohani, hubungan antara orang Israel ini dengan Tuhan putus, dan akibatnya mereka dihukum, mereka dibuang ke bangsa lain, misalnya dihukum. Ke bangsa Babel. Itu kan sudah ada. Jadi gini ya, saya bingung ya. Ini kalau dilakuin dia dihukum, tapi kalau nggak ngelakuin namanya berarti nggak taat sama perintah Tuhan. Tuhannya yang nyuruh kawini perempuan sendal. Kalau dia bersendal, dia dihukum ternyata katanya. Tapi kalau dia nggak ngelakuin, berarti dia nggak taat sama perintah Tuhan. Ya di situ ya. Di situ ada dua poin yang kita dapat ya dari Bang Li ini ya. Iya ya. Dan katanya Bang Li,
Yang namanya persendalan itu pasti ya dihukum, bahkan dihukum mati katanya. Ini kok lebih tahu dari Tuhanmu ya? Kok lebih tahu dari Tuhanmu? Nih, lihat nih ya. Apa kata Tuhanmu ini? Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun dia berzinoi atau menantu-menantu perempuan, sekalipun mereka bersendal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sendal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sendal-sendal bakti. Sendal-sendal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Biasanya kita kerja bakti ya. Biasanya kita kan kerja bakti, bersih-bersih. Ini sendal bakti nih kayak ramai sekali sandalnya lagi bekerja ini. Sandal-sandal bakti. Ya, ini nggak dihukum loh. Ini nggak dihukum. Aku tidak akan menghukum ya. Tidak akan dihukum gitu ya. Walaupun dalam keadaan kerja bakti sendalnya ya. Iya, walaupun dalam keadaan ya ini, walaupun sendal-sendal bakti gitu ya. Sungguh terlalu. Kalau gotong royong dalam bersendal bakti ini gimana ceritanya ini ya? Ini nggak dihukum loh. Poinnya di sini ya, nggak dihukum ya. Kamu kok lebih tahu malah dari Tuhanmu. Kamu kok melawan sih? Bukan gimana melawan. Sih? Host nggak memahami. Nggak paham lagi. Iya, nggak memahami syair ini ya, kata-kata sindiran ini. Ya, tidak memahami kata-kata sindiran ini yang terlalu pahit. Jadi kalau saya mau menjelaskan, itu akan bertolak belakang dengan pikirannya host. Pasti bertolak belakang. Bukan gitu, Pali itu nggak bisa menjelaskan loh sebenarnya. Bukan nggak bisa menjelaskan. Tadi saja saya sudah menjelaskan. Saya sih paham. Islam cara berpikirnya tidak bisa mengikuti Alkitab. Islam cara berpikirnya tidak bisa mengikuti Alkitab. Sebentar. Udah nggak usah kecil-kecil. Kalau mau diskusi nggak ada es. Tunggu kalau mau diskusi tunggu. Dari awal, sebentar Bang P. Kalau Pak Leader awal itu langsung merujuk ayat nih ya, ayat Hosea 3:3 misalnya ya. Sudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka ada dari raja gitu kan. Itu jadi artinya itu mereka itu maksud dari sundal itu artinya mereka sebelumnya itu berbalik gitu loh. Kalau dari situ di awal tuh gampang, nih Pak itu memang nggak tahu sebenarnya, nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya apa ya, daripada tuh nanti ini loh. Jadi jujur aja lah gitu. Memang saya tuh belum terlalu menguasai dan mungkin saya akan cari waktu untuk pelajari ini gitu loh. Kan mudah Pak ya, nggak pusing. Ya silakan. Sorry ya. Ini katanya dibilang nggak paham katanya. Padahal yang tertulis itu yang kita baca, nggak nafsirin. Dia malah banyak ngomong. Sedangkan yang diomongin nggak tertulis. Gimana aku bisa paham? Coba ditulis aja nggak. Bang Li. Iya, nggak jadi masalah host membaca dan melihat terus yang bentar. Terus jadi dihukum apa enggak pesendalnya? Pesendal jadi dihukum enggak? Makanya host harus baca satu perikop itu supaya ini malah bukan satu perikop, ini sudah melebihi perikop. Tadi kan Hosea 1:2, saya lanjut sampai ke perikop 4 ini sampai sampai pasal 4. Ini kan cuman host petik ayat 1. Host aja dari tadi. Dibaca semua. Dibaca semua juga itu tidak merubah setiap kata yang tertulis di dalam Bible-mu. Iya, ya sudah. Mau mampir dulu ke perikop sebelumnya. Ini kan Hosea 4. Mau mampir dulu ke Hosea 3. Mau mampir? Kutunjukin ya. Ya, terus nih. Kamu ambil lagi satu ayat. Ambil lagi satu ayat. Kalau kamu semua ya bacalah kau dari Kejadian sampai Wahyu, gimana sih? Bukan masalah, kan Kejadian berbeda dengan yang ada di Hosea. Hosea berbeda yang ada di Amsal. Iya, kamu bilang kan gini. Jangan baca satu-satu. Jangankan baca satu-satu. Saya baca itu udah saya baca. Berlanjut-lanjut dari Hosea 1, Hosea 2, Hosea 3, Hosea 4 nih, Hosea 3-nya nih sekarang nih, Hosea 3. Nih, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Alamak, kue kismis juga dibawa-bawa ke sini.
Apa? Ini ditegaskan Tuhanmu berkali-kali loh ini. Pergilah, cintai perempuan sendal, kawinilah perempuan sendal. Terus kau bilang perempuan sendal dihukum, mana ada kok ngadi-ngadi. Tuhan kau nggak ngehukum lah, wajar lah nggak dihukum. Tadi perintahnya Tuhanmu sendiri kok. Masa abis dia memerintahkan dia hukum-hukum sendiri? Gile lu Ndro. Gimana sih? Masa Tuhan merintahkan begitu orang-orangnya manut dihukum? Gimana sih? Nangis. Yang sendal bakti tadi loh. Sendal bakti ya. Ini sendal bakti. Di sini nggak ada nangis karena kalau saya memberikan penjelasan ke host mengenai kitab Hosea ini, host tidak paham dan dibilang mana di mana tertulis. Jadi kan susah. Gaya bahasanya kok seperti ini, jadi tidak bisa diterima secara nalar, secara otak. Kalau mengenai gaya bahasa saya sudah nggak bermasalahkan. Kalau tadi Anda jelaskan itu kan saya nggak masalah. Terus Anda tadi mengatakan oh ini kalau bersendal itu nggak dihukum. Dibilang kok ditafsir bersendal secara semaunya. Sebentar lah, nggak usah nangis lah, nggak usah nangis lah, nggak usah curhat lah. Baper amat lagi mens ya, baper amat sih. Nggak ada istilah seperti itu, host. Ya Nggak udah, ada. ini jadi salah nggak nih perempuan sendal? Ini nggak dihukum loh. Jadi dihukum apa nggak perempuan sendalnya? Au. Ada sendal-sendal bakti segala tuh jadi dihukum nggak tuh mereka tuh? Au. Gaya bahasanya itu sama persis, host. Bahasanya sama persis. Kan saya sudah bilang bahwasanya Allah yang Maha Kuasa tidak bisa, ini untuk sindiran semuanya ya, tidak bisa dicampur adukan dengan penyembahan kepada dewa atau penyembahan kepada Allah lain. Siapa juga yang campur adukin kau ini loh. Gini loh Bang, kamu tadi bilang perempuan sendal-sendal yang bersendal-sendal itu dihukum. Tapi ini Bible-mu mengatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berjini, jini atau menantu-menantumu perempuan. Apa kamu bilang? Apa Bang? Bagaimana mereka mau dihukum kalau mereka berbalik dan percaya kepada Allahnya? Mana ada di sini kayak gitu. Saya mau tanya sama host. Oh enggak, ini jelas loh. Ini jelas loh yang nggak dihukum ini apa? Sebentar. Ini jelas loh. Yang nggak dihukum itu apa? Sama anaknya. Dilawan sama anaknya. Terus anaknya bilang, "Ma, saya nggak mau saya nggak mau ngelawan mama lagi." Nah, terus mamanya bilang, "Oke, jangan kamu ngelawan. Kalau kamu ngelawan nanti saya tampol." Seperti mana di situ nggak bersundal lagi? Nggak ada kayak gitu. Nggak bersundal lagi, nggak ada situ mana? Nggak ada. Ini loh jelas ya. Saya bacakan lagi mau telinganya. Udah siap lebar-lebar si telinganya. Bapak ini kan saya udah bilang bahwa si Bapak ini, kamu itu juga udah dibilangin sama Hosea 4:14 kok ngeyel banget, bandel amat. Hosea 4:14 tuh udah bilangin. Nah iya, sekarang saya tanya sama host, maunya host seperti apa untuk ayat ini? Karena maunya ini bertolak belakang dengan otaknya. Kamu menjawab. Ini jadi salah nggak nih? Sudah kan? Ini loh, kok sudah kan? Kamu kan tadi bilang dia dihukum, sedangkan Bible-mu mengatakan ini tidak dihukum. Jadi salah nggak Bible-mu? Apa kamu yang salah? Tinggal jujur aja, Bible apa kamu yang salah? Aku nggak berani nyalain Bible-mu. Berarti Bible benar, kamu yang salah berarti tadi, kamu cuma asal muncul. Tidak akan menghukum anak-anak. Memang kalau mereka bertobat dan aduh, sinyal pun oten banget, nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nata, Bunda Rosipa, Ayah B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Li, diperbaiki dulu jaringan Bang Li. Jaringannya itu BPJS Bang Li. Ini loh, dia sinyalnya pun kayak oten banget, nggak jelas gitu loh sinyalnya. Iya itu. Kan heran gitu loh. Ini padahal jelas ya, nggak ada di sini secara tekstual mantan perempuan berzinoi, nggak ada. Mantan perempuan sendal, nggak ada. Justru malah ditegaskan ada sendal-sendal bakti. Lagi rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah, Ukti Natali, sudahlah. Sudah ya.
Sudah ya? Kalau sudah ya gimana ya kalau itu sendal bakti, saya mau nanya itu gimana kelanjutannya itu? Gimana kelanjutan sendal bakti ini ya? Apa artinya itu loh? Saya pun juga heran nih sendal bakti. Sendal-sendal. Sendal-sendal bakti ini kayak mana pula sendal bakti ya? Kerja bakti kan gotong royong kita rame-rame, ini sendal bakti nih. Aduh, satu aja udah meresahkan kalau dapat sendal, apalagi rame-rame mereka sendal bakti. Maksudnya free kali itu, mungkin free. Allahu Akbar Ustaz. Oh, Gitu ya, nggak bayar. ya. Nggak bayar gitu apa gimana? Iya kan seharga roti kan, yang lain cuma seharga roti kan. Tapi kalau kayak kerja bakti nggak ada bayaran memang. Ini sendal-sendal bakti roti terlalu mahal. Sendal bakti free kayaknya ya. Tapi nggak dihukum loh ini nggak dihukum loh. Nah itu kenapa dia masuk ember? Ngeripot atau apa? Nangis? Apa jangan-jangan dia lagi googling terus dia kira suara dia kedengeran? Tadi juga di komalnya Bunda Ros ada Bunda Semanggut lagi nanya ditombak. Ya Pak Li tanggapi itu Pak Li, lanjut. Ini udah jelas nggak suara saya? Dari tadi saya ngomong nggak ada. Oh kan dari tadi dia ngomong kan? Pak, kalau kamu ngomong tapi keluar dari perangkat nggak kedengeran, yang ada kelihatan kamu masuk ember. Bukan host juga suaranya ada, nggak ada, nggak ada. Itu gara-gara sinyalmu. Tadi ada orang telepon saya, terus tiba-tiba suaranya host ada, nggak ada. Walaupun suaranya host merdu, tetapi kalau terganggu nggak merdu lagi. Iya, itu gara-gara sinyalmu. Kok malah nangis? Jadi host, sekarang saya bilang sama host mengenai pengertian ini apa ini sendal ini. Jadi maksudnya kenapa Tuhan berbicara kepada Hosea untuk tidak menghukum mereka, sedangkan mereka melakukan sendal? Maksudnya adalah karena mereka betul-betul kepala batu dalam hal ini, moral mereka itu udah nggak ada sama sekali. Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam free will mereka sendiri. Biarlah mereka melakukan, diserahkan kepada free sendal. Jadi kalau orang udah rusak, bukannya disuruh bertobat, menjaga hidup menjadi hidup kudus, itu bukan ya? Ternyata bukan disuruh bertobat untuk hidup kudus gitu, menjaga kemaluannya gitu biar nggak dijamah-jamah, dicelup-celup gitu. Justru malah dijadikan pesendal ya? Gitu ya? Kok ngeri kali ya? Nah, suara dia juga hilang lagi, sinyal dia hilang. Nah, suaranya hilang, sinyalnya hilang. Bentar lagi orangnya hilang. Aduh, itu pernah terjadi, bukan ntar lagi, pernah itu terjadi. Pernah. Lanjut. Halo host. Halo. Sama kayak host, sekalipun host sama kayak saya. Saya bukan pesendal, loh. Sama kayak host katanya. Nyamain aku sama pesendal. Bukan, saya tidak menyamakan host dengan pesendal, bukan. Maksud saya begini, ini cuman contoh aja. Tapi saya tidak menyamakan host dengan perbuatan-perbuatan itu, tidak. Maksudnya saya begini, sama kayak host, misalnya sudah tahu bahwa saya punya Allah penolong saya, tetapi moralnya host misalnya bertentangan dengan kesuciannya Tuhan, bertentangan dengan moral yang Tuhan berikan kepada host, dan host itu diserahkan oleh Tuhan kepada hatinya host sendiri untuk melakukan perbuatan itu sampai host mengalami mungkin pertobatan, mungkin kematian. Gimana bisa tobat? Nyuruhnya aja nyuruh kawin pesendal. Orang di situnya perintah terus nggak dihukum. Sekalipun kan saya mau nggak ada kalimat solusinya kan Ukti ya? Nggak ada kalimat solusi. Nggak ada, malah yang ada malah free, nggak dihukum. Udah diperintahkan. Ini kan perintahnya kawinin perempuan sendal. Ini disuruhnya kawinin perempuan sendal loh. Anak-anak disuruh jadi generasi sendal loh ini. Betul. Anak-anak sendal, betul kan? Sudah Ngeri banget. Memang ngeri. Makanya ngeri lah.
Memang Makanya saya ngeri, nggak mau, makanya makanya saya host nggak mau jangan tetap di berbuat Kristen. Saya seperti nggak mau tetap di Kristen. Nanti saya jadi pesendal lah bisa-bisa. Iya, Apalagi memang cantiknya ngeri. kayak begini. Makanya tipenya kayak begitu, host. Nggak Udah mau percaya lah, rugi Tuhan, dong. tetapi Rugi dong masih cantik kayak gini berhalang. jadi pesendal. Rugi dong. Ya muka peta. Iya betul. Rugi Jadi, dong. Makanya saya host, keluar dari Kristen. host, makanya gambaran orang yang mengaku bahwa ada Allah yang dia sembah, tetapi dia memutarbalikkan penyembahannya dia kepada Allah, dia cium apa, cium ini, cium Kalau itu, pesendal dan ya cium yang lain-lain dong. Yang mana Ya, aja contohnya, bisa host. dicium-cium, Nih, cium-cium. Contohnya host, ini contoh ya, host percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Oh, jadi ini pesendalan udah selesai kita bahas. Enggak, ini bukan. Enggak. Gimana sih kalau dari mau? tadi saya sudah memberi jawaban. Iya, Nah, makanya aku saya tanya ini udah saya selesai bukan bahas bertanya, pesendalan. saya bukan bertanya sama Loh, host. tadi ini tetapi saya tanya sama host gimana sih? Kan Saya nanya. tidak bertanya sama host, tetapi saya hanya Lah udah bilang apakah itu kan pertanyaan gimana Oke. sih? Nah, Ini udah host selesai belum dibahas? Iya, host mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, maha Enggak, suci. ini udah selesai belum dibahas? Jangan Kan saya udah panik, jawab, tapi host nggak bisa terima. Nah, host tidak Jangan bisa terima, panik, makanya saya Abang. berbalik untuk memberikan pertanyaan. Oke, saya bertanya. Host percaya Ini udah bahwa selesai. Allah itu Bilang maha suci? dulu udah selesai gitu loh. Udah selesai apa belum? Dari tadi saya sudah jawab. Saya nggak tapi nanya host kamu udah tidak jawab atau menerima. belum. Aku nggak nanya kamu udah jawab apa belum. Ini udah selesai belum? Kan dari tadi saya sudah jawab bahwasanya kenapa Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan menyerahkan moral mereka yang sudah rusak itu ke dalam pribadi mereka masing-masing, karena Tuhan Supaya sangat menghargai free will pesendal. kita, hak kebebasan kita. Itu Assalamualaikum. maksudnya. Nah, akibat dari free will itu ya kita akan mengalami selamat siang. tidak Ya, Batu kematian, ya hukuman. Itu Iya, maksud itu. Iya, hukuman. Sebentar dulu dong Batu Hitam. Batu Hitam sabar kau. Memang oten Sekarang banget saya ini mau memang. bertanya sama host. Iya boleh bertanya. Iya boleh bertanya. Ya jadi ini Oke. kita akhiri dulu tema yang ini ya, karena memang ternyata di dalam Bible-nya Tuhannya dia tuh memang seperti ini firman-nya ya. Saya tidak mau menyimpulkan Nggak apapun. masalah, host. Silakan Tidak disimpulkan. masalah. Diam dulu lah. Katanya kau udah selesai. Iya. Aku ngomong dulu nanti baru kau tanya. Ya. Cuek ya. Ini saya tidak menyimpulkan apapun. Ini saya tidak menyimpulkan apapun ya. Tapi di sini di dalam Iya, Bible-nya siang-siang, tercatat Bang. Tuhannya itu nyuruh ya. Nih, pergilah. Ini kalimat perintah nih. Pergilah kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Karena negeri ini bersendal dengan hebat membelakangi Tuhan. Oi, ngeri banget ya. Alhamdulillah saya sudah keluar ya dari penyembahan kepada Tuhan yang menyuruh kawinin perempuan sendal. Nanti Bagus. saya kalau berguna jadi Kristen saya harus jadi pesendal dong. Ya rugi dong. Muka secantik ini jadi pesendal rugi dong. Ya kan? Iyalah. Nah, Muhammad terus ya main nggak usah PSK. takut ya. Jadi pesendal-pesendal di kekristenan tidak usah takut karena di dalam Hosea 4:14 aku tidak akan menghukum Host. anak-anak perempuanmu Oke, sekali mereka oke, berzina oke, host. dan menantu-nantumu perempuan sekali mereka Ya, bersendal. sudah cukup, host. Sebab Makanya kok Uti, panas, gini, kok Uti. panas. Makanya mereka itu masuk surga dulu baru belajar katanya. Oh iya, Iya, sebentar jangan nggak dipotong-potong Ustaz. Sekarang Ini saya mau tanya firman Tuhannya Oten jangan dipotong-potong kok jijik. Bentar dulu kok jangan jijik lah dengar Bible-mu. Diam dulu. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri Iya, bersama-sama nggak apa-apa, dengan host. perempuan-perempuan sendal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan Iya, nggak sendal apa-apa. sendal Iya. bakti dan umat yang tidak berpengertian Iya. akan runtuh. Jadi ya bisa disimpulkan sendiri ya seperti apa. Oke, Oke, diskusi yang baik, sangat host. menyenangkan. Sekarang saya Silakan. bertanya sama host. Oke. Bentar, saya Bang bertanya sama Pak Li, host. bentar. Ada Bu Darni nih. Selamat siang Bu Darni. Iya, selamat siang. Ya lanjut, Bisa. bentar ya Bu. Mau Oke, menanggapi? Aku juga bisa menjawab nanti itu ya. Iya, Pak Li gimana? Bu Darni mau menanggapi? Kalau mau Sebentar nanggapi dulu, mending kan saya langsung belum aja selesai. daripada nanti loncat-loncat ya kan. Oh ya, Kalau udah mau Pak Li menanggapi- dulu. Habis Bapak itu ya, Sebentar dulu, habis kan saya Bapak belum itu. selesai dari pembahasan host tadi. Dia kan ibu yang cantik, Iya. yang ya ibu yang berwibawa dan lain sebagainya. Sekarang saya yang bertanya kepada dia, tapi masih ada hubungan dengan Hosea itu, ya? Saya mau bertanya. Oke, host yang cantik, yang punya wibawa,
mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan maha suci? Iya dong. Allah Oke. Subhanahu wa taala artinya aja udah jelas. Allah maha, agung, suci. maha suci. Iya dong. Oke, setuju kita, maha kuasa dan maha suci. Tapi ketika host pergi ke tanah Mekah naik haji, nah setelah host naik haji ya berkunjung ke sana, mencium Belum pernah sih. Saudara-saudaraku mohon doain ya, semoga bisa belum terwujud pernah. ya. Tapi ketika host, ya, Amin. diam dulu. Amin. Loh, kok diem dulu? Aku minta tolong saudaraku doain, cuma Allahumma mengaminkan kok amin. panas. Apa sih? Oke, lanjut. Nah, sinyal kau pun nggak jelas. Sinyal kau pun nggak jelas. Kepedean mau nanya, sinyal pun nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Ini sudah belum? Dah. Ini belum? Ulangi, soalnya tadi narasinya nggak kedengeran sama sekali tadi. Sudah belum? Masih kresek tapi kedengeran. Coba. Aduh. Udah Ngomong apa bahwa ini sudah belum? Sudah. Iya, coba ngomong. Nanti kalau nggak jelas, udah. Kita udah setuju bahwa Allah itu maha dan maha suci adanya, ya. Suara pun jelek sekali. Aduh, suaramu Pak. Itu suaramu Pak Le. Ini Le. sudah belum? Putus kayak urat sarafnya itu. Ini kayak sudah urat belum? Sudah. Geser dulu paman. Ini Paman, sudah geser belum? dulu sinyalnya itu. Ini sudah belum? Nah, Sudah. paman, ngomong dulu paman. Ini sudah belum? Ini sudah belum? Sudah, Bambang. Ya Bambang, ya kita udah setuju ya bahwa kita menyembah Allah yang kudus dan Allah yang maha kuasa. Ketika dengerin host, jangan ketawa. Ketika Nggak apa-apa, lucu kok. iya ya, ketika host pergi berkunjung ke Arab Saudi, ke Mekah, dan host sembayang di Nyium sana. batu. Iya, kemudian host cium batu. Bagi host, apakah mencium batu itu melanggar kesucian Allah atau tidak? Ya nggak ngaruh lah. Nah, inilah pikiran host yang tidak bisa membedakan kesucian Allah dengan persandalan. Itu maksudnya. Host percaya dia maha suci. Apa ngaruhnya saya mau mencium batu? Apa ngaruhnya dengan kemahasucian Allah? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena ini kebodohan. Itu ya, Hajar Iya, inilah Aswad. kebodohan. Loh, kau yang Inilah botol, jangan kebodohan. curhat. Kita tahu kok botol, jangan curhat di sini gitu loh. Ya, Bukan Hajar kebodohan. Aswad itu pun kalaupun ini Ka'bah mau dibersihkan terus itu keinjek, itu juga nggak ada ngaruhnya karena kami nggak nyembah itu gitu loh. Kebodohan, host. Itu bukan Allah, itu bukan Allah. Itu Kebodohan. batu, itu cuma benda, tahu nggak sih, cuma benda. Iya benda, tetapi host betul-betul melanggar kesuciannya Tuhan. Mana Udah datanya? tahu itu benda mati, ngapain dicium-cium? Ya, kan ngikutin Nabi Muhammad. Emang kenapa? Itu kan bukan kewajiban, Nah, bukan sekarang saya kewajiban. mau tanya, host tahu Nabi Muhammad itu siapa? Oh ya, Rasul dong. Rasul, utusan Allah, jelas. Di mana ada bukti bahwa dia sebagai Rasul? Ada Oke, nggak? langsung ku bukain datanya ya. Ya di mana? Ada buktinya? Ada dong. Di mana? Bentar. Iya, sabar. Nih aku bukain datanya. Aku kan kalau buka itu kan buka data. Di Al-Quran buktinya. Iya, ada. Nih aku buka. Ya silakan. Nah, itu 429. asyhadu alla ilaha illallah. Al-Fat 29 Uti. Ya, Al-Fat ya. Sama Al-Azab 40. Al-Azab 40 ada kok nih. Al-Azab nih jelas banget nih Al-Azab nih. Ntar aku bukain ya. Duluan siapa? Al-Quran apa Muhammad? Kok nanya loncat-loncat, sabar dulu dong. Kok Ya panik sudah. sih? Iya, Kok saya akan panik? tanya. Nanya aja panik nih gimana ya? Nanya aja panik loh. Saya nggak panik, host. Nanya aja panik. Enggak. Sekalipun kau cantik, wibawa, saya Oh, tidak. udahlah, diamlah. Ya, Al-Azab ya, ini Al-Quran ya, ayat 40 ya, langsung ya terjemahannya ya, artinya. Baca dalam bahasa Arab juga nggak apa-apa. Nggak usah lah, ngapain juga, kok ngerti gak? Kok bisa bahasa Arab? Kok bisa? Ya silakan aja baca.
terjemahannya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia Itu adalah terdapat di mana, Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan terdapat di adalah mana? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini makanya kalau mau menerima jawaban itu makanya melotot telinga digedein. Surat Al-Ahzab, ini Al-Quran ya, surat Al-Ahzab ayat ke-40. Ya, dan ini artinya bukan tafsiran tapi artinya terjemahannya tadi yang saya bacakan. Ya, jadi dalam Al-Quran. Sekarang jawab pertanyaan saya, di mana pengakuan Yesus sendiri? Yesus mengatakan Paulus adalah rasul yang aku pilih. Di mana datanya? Tolong dijawab. Itu udah jelas ketika dia Sakit ya? pergi, dia Kisah para Rasul 9. Kok kisah para rasul? Yesus, Le. Yesus. Saya minta Yesus. Saya minta Yesus. Kisah para Saya Rasul 9 saya ayat minta 14, pengakuan 15, Yesus. 16. Sebentar, Itu Bu Darni. langsung Saya minta pilihan Yesus. Saya minta Ada pengakuan ya. Yesus. Saksinya Ananias bukan dan klaim jemaat-jemaat. sepihak, bukan Banyak klaim saksinya. sepihak, bukan Si saksi. Natalia baru lahir kemarin. Kau guru palsu. Kau jari kamu Kok kenal kita. panas Bu Darni? Tinggal bukan bilang panas, aja. kau kan guru Tinggal palsu. bilang aja ada Sama nggak dengan datanya Hosea ini pengakuan tadi. Yesus? Kau ngerti kau apa arti Hosea 4 ayat 14 Natalia? Bu Darni kok panik Kau tahu sih tiba-tiba artinya itu? balik lagi Nggak kita ngerti membahas kau soal kan? sendalan. Itu orang-orang Tinggal kesundal itu jawab maksudnya. aja Bu Budani Darni. katanya sehabis Li udah selesai Itu belum Li? adalah Li udah selesai penyembahan belum? Dia udah nggak kuat. belum ya? Orang-orang yang berzina, orang-orang berzina itu belum diibaratkan selesai. dengan penyembah-penyembah berhala, batu, patung. Udah, jangan kemana-mana Bu Darni, selesaikan dulu ya. Jadi kau itu, jadi kau itu di mana kenapa kau datanya? bebas-bebas untuk mengartikan Alkitab Di mana datanya? Secara langsung Yesus mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul yang dipilih Yesus. Mana pengakuan Kisah Yesus? para Mana? Rasul 9 ayat Kok kisah 14 para sampai rasul? 16. Jadi para dalam kisah mana para ada rasul. pengakuan Yesus? Kok kisah para rasul pengakuan Yesus? sejarah itu. Mana? Kok sejarah? Saya nggak Apalagi minta mau sejarah. kau buktikan? Saya minta Apa kau mau pengakuan buktikan Yesus. lagi? Saya minta Yang pengakuan tulisan Yesus, merah, Bu tulisan Darni. merah, tulisan merah. Itu sudah Pengakuan jelas Yesus, kisah pengakuan para Yesus. rasul Saya minta untuk pengakuan berbicara Yesus. bagaimana- Saya minta. Langsung Cobalah, Yesus kalau- memilih. Langsung Yesus memilih loh. Saya minta melalui mana pengakuan Ananias. Yesus. Ada saksi mata. Yang Ada di tulisan TKP. merah, Saya nggak tulisan nanya merah saksi. ada nggak? Saya nggak nanya saksi. Ada di TKP. Yuk, Sebentar, Bang. sedangkan menangkap pembunuh aja polisi pakai apa saksi? Pakai saksi. Saya nggak lagi ngomongin polisi. Ini kau levelnya kenapa ini begitu, pengakuan Natalia? dari Jangan Tuhan pura-pura kita dodol lah si masing-masing. Natalia. Host, itu Makanya kau keluar pengakuan, dari Kristen karena dodol. Bisanya cuma gini. Bisanya kalau oten-oten nggak bisa Inilah menjawab kan, tuh gini. banyak Makanya kali kau sudah keluar dari ayat-ayat yang kau Kristen. pelintir, Makanya kau Natalia. keluar dari Kristen. Hosea 4 Gitu aja 14 ini kan bisanya kau dari dulu ya. pelintir ini. Nggak Pengkhianat. ngerti kau artinya. Kok pelintir sih dibacain Mana teks kau luar ngerti dibilang pelintir. Hosea 4 ayat 14? Mana ngerti kau? datanya pengakuan Yesus Apalah arti langsung? Hosea? Kutanya kau dulu. Nabi Kok Hosea ini kok Nabi bisa Hosea. ya? Kok Makanya bisa ya kalian Bu itu Darni tadi tertipu, nggak katanya ada tunggu dulu, li Nabi dulu, Hosea li di dulu dalam selesai. Al-Quran. Jadi Tadi tahu katanya kalian boleh li dulu ceritanya baru selesai, bagaimana nanti baru ke sejarahnya situ. dunia ini Dia berada. nggak paham. Surupan. Dia nggak- Kroyok, dia kroyok, nggak paham, kroyok. Bu. Aku suka kehebohan, aku suka kehebohan, aku suka Makanya saya keributan. hubungkan dengan- Kroyok, kroyok, aku suka kehebohan. Makanya Li dulu diselesaikan nih, Amali dulu diselesaikan. Nanti Budani tunggu di bawah ya. Iya, Amali makanya host Ya. itu bagaimana pengakuan Yesus bahwasanya dia menampakkan diri kepada Paulus dalam Di kisah mana Rasul datanya tadi. pengakuan Yesus? Dengar nggak sih Itu pertanyaan kan saya? sudah disebutkan Sama halnya tadi dengan dalam Anda kisah bertanya para kepada rasul. saya, mana buktinya Allah itu memilih Nabi Muhammad sebagai rasul? Kan tadi Anda bertanya seperti itu. Saya tunjukkan datanya. Langsung Kan sudah pengakuan tadi udah dari Allah disebutkan Subhanahu wa kisah para taala bahwa Nabi rasul. Muhammad adalah Tapi kamu Rasulullah. nggak mau terima. Kisah para rasul kok pengakuan Yesus, pala otak kau tuh muncung, kau muncung. Bagaimana perjalanannya Mana Paulus pengakuannya? dia ke- Mana pengakuan Yesus? Mana Kan pengakuan sudah di Yesus? situ udah disebutkan, tapi kau tidak mau terima gimana? Mana ada pengakuan Yesus di situ? Kenapa sih kalian bisa nggak sih nggak ngibul gitu? Nggak bisa lah. Nggak ada yang Coba jadi Kristen yang jujur gitu loh. Jangan kayak gitu lah. Jadilah sesuai dengan Kristen yang bukti dan jujur. fakta, baik fakta sejarah maupun fakta-fakta otentik. Fakta sejarah jare. Saya minta data pengakuan Yesus Kan tadi kok malah sudah fakta dalam kisah para sejarah. rasul bagaimana Pengakuan perjalanannya Yesus. dia. Saya minta pengakuan Yesus kok kisah para rasul. Ya itu pengakuan Yesus bagaimana? Mana ada pengakuan Di Yesus? situ dibilang bahwasanya Paulus dia namanya Saulus bukan Paulus, Saulus. Nah, Mana ada pengakuan Yesus? Aduh. Mana di mana? bingung Kok aduh. mana.
Ya di mana pengakuan Yesus? Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Waktu itu namanya Saulus. Ketika dia menampakkan diri kepada Saulus, dan Saulus bilang, siapakah engkau ini? Dan dia bilang, makin ngarang. Kok ngarang? Aku nggak nanya itu. Aku sedang tidak bertanya kontradiksi pertobatan Paulus. Aku tidak bertanya itu. Aku sedang tidak bertanya. Aku sedang tidak bertanya kontradiksi pertobatan Paulus. Yang kau ceritakan tuh kontradiksi pertobatan Paulus. Saya nggak nanya itu. Yang saya minta mana? Itu dia menampakkan diri. Nah, terus maunya apa? Mana abang? Abang mana abang? Mana pengakuan Yesus yang mengatakan Paulus itu adalah rasul yang dipilih Yesus sendiri? Mana? Ya itu kan di situ dia udah itu mana datanya, mana pengakuan Yesus? Itu kan cuma kesaksiannya dari Paulus sendiri yang ngomong. Gimana sih? Paulus sendiri yang cerita-cerita. Terus udah dikasih udah dikasih jawaban kamu tolak, udah dikasih pengertian kamu tidak terima. Nah terus apa? Kalau saya bertanya sama kamu tahu nggak Al-Quran itu ditulis dalam terjemah dalam bahasa apa aslinya? Intinya nggak ada datanya ya? Enggak, saya mau nanya sama kamu. Kok enggak saya mau nanya? Tadi pertanyaan kamu sudah saya jawab. Saya tanya balik, kenapa nggak bisa jawab pakai data? Nggak ada datanya. Nggak ada, berarti nggak ada lanjut. Nggak ada datanya. Tapi saya mau tanya lanjut. Iya nggak ada datanya ya. Oh ternyata cuma cita-cita dan angan-angan belakangnya si Bang Li aja ya. Ternyata nggak ada data ya. Nggak ada data. Ada cita-cita dan angan-angan. Nggak ada pengakuan dari Yesus sendiri ya. Udah disampaikan dalam Kisah Para Rasul, kamu tidak mau terima. Kisah Para Rasul. Framing bahwa itu pertobatan Paulus. Bagaimana coba? Ya kan memang itu kan. Itu kan kontradiksi kan, itu kan tentang Paulus yang bertobat itu kan. Nah terus maunya seperti apa? Maunya saya, mana data tertulis pengakuan Yesus sendiri? Yesus mengatakan Paulus adalah rasul yang diutusnya. Mana? Ya di saat itulah dia bertobat dan dia menjadi seorang rasul. Itu kan? Kamu malah ceritain pertobatannya yang kontradiksi itu kan? Saya nggak nanyain itu. Rasul bukan saya nggak nanya itu, Bambang. Bambang. Ketika dia bertobat, ketika Saulus ini bertobat dan namanya diubah menjadi Paulus, dia menjadi orang yang menyaksikan kepada orang belum bertobat kebaikan Tuhan banyak atasnya. Kali cerita nggak nyambung. Nah makanya dia disebut rasul. Terus apa maunya? Udahlah, kau tanya apa maunya juga kok nggak nyambung. Udah aku bilang apa mauku itu mana datanya? Kalau memang benar ada pengakuan Yesus, mana datanya? Jelas. Oh nggak jelas. Oh saya ternyata tanya sama kamu tahu nggak jelas ya Paulus itu jadi rasul, ternyata nggak jelas, nggak ada datanya ya. Pengakuan dari Yesus nggak ada datanya ya. Nggak jelas sama kamu. Nggak jelas ya. Selesai dulu, nggak jelas ya. Nggak jelas ya. Gua Ahira di mana? Nggak jelas ya. Nggak jelas ya. Saya Gua Ahira di mana? Kamu bilang dulu nggak jelas berarti ya. Pengakuan dari Yesus nggak ada ya. Saya mau nanya sama kamu, Gua Ahira di mana? Nggak ada ya. Jawab dulu, ada apa enggak? Saya mau nanya sama kamu, Gua Ahira di mana? Kamu di mana? Apa sih nih orang? Mana datanya? Datanya di mana? Gua Ahira di mana? Di mana datanya? Enggak, itu kamu nggak mau terima. Kok itu nggak mau terima gimana sih? Saya minta datanya pengakuan Yesus. Saya mau nanya sama kamu, Gua Ahira di mana? Cuma bisa nanya, makanya panik. Cuma bisa nanya. Giliran udah dijawab, ditanya balik. Lupa lagi. Gua Ahira di mana? Gua Ahira di mana? Di Jabal Nur. Asli Al-Quran aja kamu nggak tahu dari mana bahasa Jabal Nur. Kenapa? Gua Ahira kamu tahu di mana? Udah saya jawab ya. Udah saya jawab ya. Terus coba tolong kasih tahu saya di mana lokasi kelahiran Yesus. Katanya di kandang domba. Mana datanya? Yesus lahir di kandang domba. Di mana? Nah, mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Muncung. Woi. Islam hebat, tapi kamu di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Udah saya jawab tadi, Gua Ahira di mana? Lo di mana datanya? Mana datanya? Mana tertulis di mana? Isa di mana lahir Natalia? Tertulis di mana kandang domba? Tertulis di mana? Isa di mana lahir Natalia? Tertulis di mana? Kalau Yesus jelas. Ini kenapa lagi nih budaya? Ayat 18 sampai 24. Di mana datanya? Di mana datanya di kandang domba? Saya minta kandang domba, saya nggak nanya Bethlehem. Di Palungan, mana kandang domba? Mana tertulis kandang Palungan domba? itu berada di kandang domba. Palungan kamu ngerti nggak Palungan? Palungan kamu guru palsu kamu ya. Makanya kamu diskusi sama saya, berdiskusi secara Isa di mana lahir Natalia? Iya, sebentar. Pemerintahan raja apa Natalia? Pak Li, izin Pak Li sebentar satu-satu ya. Di kota mana Isa lahir Natalia?
Mana Nabi muridnya lahir. Isa yang 12 itu Natalia? Penyembah batu ini mau dijawab mana nih? Ciri-ciri Kristen banget kayak gini ya, ciri-ciri Kristen banget. Udah mulai begitu ya kalau ini ya, kalau terpojok udah kayak begitu itu. Iya, kayak gitu itu. Kalian kan nggak adil. Masa kalian menerangkan Alkitab kami? Kalian aja guru palsu. Lu kita nanya aja tadi lo, kita cuma nanya. Hosea 4 ayat 14 saja kalian nggak ngerti. Tapi kalian seenak jidat kalian mengertikannya. Saya nggak ngerti, saya baca. Dibaca. Ini kenapa ya perempuan Hosea 1-2 kok tiba-tiba naik ngomel ya? Tentang apa itu Tersinggung Natalia? kan? Ini perempuan Hosea 1-2 Bukan tersinggung kan? tersinggung. Kau botol, nggak tahu kau artinya itu. Oh, memang Ngerti kau kau? botol. Mau kau cari kau artinya? 1 Korintus 4:10 memang kau botol. Jangan Udah misain emak-emak ini susah. Nenek Darni, nenek. Misain emak-emak berantem ini susah. Kami tahu nek, kamu itu memang botol orang karu-karuan nek. Kami tahu nek, kamu tuh botol karena Kristus nek. Aku udah naik. 10 nek. Kenapa naik? Gak usah curhat sini. Ya begitu loh. Siapa ayahnya pas lahir Tuhan kali ya? Hah? Apa sih? Apa Bang Ones? Manusia lahir punya ayah punya ibu. Iya, Bang Ones Muslim, Bang. Kalau siapa yang sebentar ya, ada sebentar izin sebentar. Paketku datang, datang. Sebentar ya. Jangan diturunin. Manusia lahir punya ayah. Iya, itu aja. Kalau tidak punya ayah apa namanya itu? Anak apa itu? Bang, ini Islam apa Kristen ini? Dari Islam, dari Kristen, Bang. Kristen ya? Kristen ya, Bang? Dari Muslim, dari Kristen, Bang. Yesus itu sebagai contoh di dunia ini. Oh ya, Kristen. Bang Enes Kristen. Kita clear dulu biar enak ngobrolnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ones dari Muslim, dari Kristen, Bang. Ini yang naik kok makhluk halus semua ini hotelnya. Itu dia. Kerasukan jin semua, Ustaz, kesurupan. Bang Wan Kristen. Jangan menghujat. Tadi kita nggak menghujat. Coba host, kamu kan orang berpendidikan. Kenapa kau menghujat tadi terakhir? Kenapa kau menghujat? Kau menghujat kenapa tadi itu? Kenapa kita nggak menghujat loh? Tadi cuma nanya. Tapi saya tidak menghujat. Surely. Ya, nah, sekarang saya mau bertanya. Sama saya boleh enggak? Sama saya boleh enggak ngobrol sama saya? Oke. Mari kita diskusi. Diskusi apa? Yang tulisan ini, persaksian Paulus bertemu Yesus atau gimana? Kan sudah selesai dibahas. Oh, enggak, itu belum selesai itu. Itu bukan dari Yesus soalnya. Itu bukan dari Yesus yang anak Maria soalnya. Pertanyaan, di mana pengakuan? Iya, itu Yesus yang anak Maria atau Yesus yang bukan anak Maria itu, Pak Li? Jadi kita harus mengerti rasul itu apa supaya kita nggak pendek otak kita. Rasul itu adalah utusan dari Tuhan, betul kan? Ya sudah, kalau mengerti seperti sekarang saya tanya, yang dijumpa oleh Paulus itu Yesus yang anak Maria, anak manusia, atau Yesus